Salam jumpa lagi dengan Mitra Web Channel yang sedang mengadakan siaran percobaan. Hari ini kita punya tema ngalor ngidul. Kita akan bicara mengenai penanganan daripada produk-produk NKRI yang tentu akan ada berhubungan dengan sektor pendingin untuk penanganan pasca panennya. Sudah lama nih, sepertinya saya tidak bicarakan kata komprehensif hulu hilir sejak media sosial saya yang terkadang memiliki 32.000 impression tiba-tiba dihapus, katanya karena ada klien dari pihak lain. Kita mengenal NKRI yang katanya mulai dulu seperti kolam susu. Kita tahu bahwa kita pernah dijajah oleh negara lain, oleh bangsa lain, sekian ratus tahun, dan bukan dari satu bangsa saja. Itu semua karena kekayaan hasil alam negara kita. Hasil alam yang begini banyak, kita lihat, saya sudah ada gambar, terutama yang di produk pangan, ya, memang membesarkan hati, menggembirakan, dan membuat kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Hasil pertanian perkebunan kita, hasil peternakan kita, perikanan kita, baik itu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Begitu hebatnya. Bahkan di saat pandemi COVID-19 kemarin, sektor yang menunjang atau subsektor yang menunjang kita bertahan adalah subsektor pangan. Kita bersyukur kita bisa melewatinya dengan baik. Segala varian pangan itu banyaknya memerlukan penanganan pasca panen agar tidak sia-sia. Sepertinya kemarin kita punya harapan yang besar sekali kepada pimpinan di era ini. Kita mulai masuk benar-benar concern untuk masalah ini. Sudah sekian lama saya tidak bicara, saya tidak mendengar komprehensif hulu hilir. Kita khawatir, sangat-sangat khawatir bahwa ini akhirnya hilang, nyaris tak terdengar lagi. Sudah banyak yang dilakukan sebenarnya. Ada food estate, ada pembukaan daripada kebun-kebun baru. Bahkan kita bersyukur bahan pangan kita seperti beras itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang kita punya benih yang bagus, hingga hasilnya katanya sangat berlipat, sangat menggembirakan. Dan di perikanan juga mereka sudah concern untuk lebih detail pada produksi, pada penanganan pasca panennya,
pasca tangkapnya, hingga semuanya akan memperkuat kemampuan pangan kita. Itu yang kita khawatirkan semakin menghilang lagi. Kesemuanya itu adalah satu kata yang tadi saya ngomong, komprehensif hulu hilir. Memang di subsektor daripada pangan ini banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi era demi era yang akhirnya selesai, itu sepertinya tidak berlanjut, hilang begitu saja, skip. Kalau kita sebarkan, itu seperti gambar puzzle yang besar, disusun di bagian kiri, disusun di bagian atas, disusun di bagian tengahnya. Tapi akhirnya tidak pernah jadi itu puzzle. Terhilang. Skip ya. Inilah kita perlu komprehensif hulu hilir. Keluar dari sentra berperkebunan, daripada peternakan, daripada perikanan, sudah dalam bentuk produk yang mumpuni. Bukan sekedar kita bangga Nusantara penuh kolam susu. Tapi kalau perlu sudah dikemas dengan kemasan yang mumpuni, hingga bukan mutu yang premium, tapi harganya pun akan kita dapat. Hingga akhirnya stakeholder yang sudah berproduksi, shareholder yang sudah berproduksi, itu memiliki, mendapat kesempatan keadilan untuk meraih kesejahteraannya. Kita harus jujur, tidak membohongi diri kita sendiri, ya, bahwa sudah banyak yang dilakukan, tetapi stakeholder dan shareholdernya belum mendapat kesempatan kesejahteraannya. Sudah banyak dana yang digulirkan. Di perikanan saja mungkin triliun sudah saya tahu, sudah digulirkan. Dari satu era saja mungkin sudah seperti itu. Tapi mana? Tapi kok senangnya yang jadi pertanyaan? Kita biarkan yang akhirnya stagnan. Ada perubahan, ada pembicaraan lebih lanjut. Tapi kayaknya eksekusi di lapangannya, actionnya tidak sejalan itu. Kita tahu program pemerintah memerlukan paling kurang 2-3 tahun sampai taraf eksekusinya. Hari ini dibuat satu isu, hari ini memiliki satu isu, perlu direncanakan. Kalau itu sudah akhir daripada periode anggaran, tahun depan diajukan, baru tahun depannya lagi mungkin baru bisa eksekusi lewat tahapan-tahapan yang besar, tahapan-tahapan yang banyak. Nah, mumpung nih di akhir era ini ada yang mendengar mengenai sektor pangan ini, dan ada yang benar-benar mau menjalankan, mau concern terhadap bidang, subbidang ini, subsektor ini. Semoga komunitasnya akan mendukung. Semoga shareholder, stakeholdernya, anak cucunya akan mendukung, akan bangga, saya anak nelayan, akan bangga, saya anak petani. Tidak makin susut sawahnya, tidak makin berkurang personil yang berinteraksi aktif di kehidupan
bidang itu. Penanganan pasca panen, kita kembali ke gambar. Dan produksi negara kita yang begitu banyak harus dilakukan seperti jalan satu arah. Tidak ada kesempatan untuk berputar balik. Karena kalau tidak ditangani, salah menangani, salahnya saja ditangani, maka mutu daripada produk pangan itu sudah rusak, sudah berkurang, tidak bisa premium lagi. Itulah penanganan yang harus dilakukan bagai jalan satu arah, tidak bisa berputar lagi. Nah, banyak varian daripada ini memerlukan penanganan dengan aplikasi cold chain system, rantai dingin. Pasca tangkap, pasca panen, itu segera harus ditangani dengan sistem ini. Mutunya akan tetap sama, premium. Karena dari hasil negara kita yang punya begitu banyak kolam susu. Tapi kita harus concern di penanganan ini. Dengan aplikasi cold chain system, rantai pendingin, kalau itu ditangani dengan acuan global seperti namanya HACCP, ada pendekatan hazard daripada SOP penanganan yang baik, maka sesaat disimpan di gudang pendinginnya, disimpan dalam waktu lama, 6 bulan, 1 tahun. Itulah yang namanya penanganan dengan rantai pendingin, cold chain system. Ini ada rantainya. Dan tentu kita memerlukan peralatan, mesin-mesin, unit pengolahan, pabrik, ya, untuk penanganan itu. Itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya yang saya ambil paling mudah, kalau ikan ditangkap di atas kapal, ditangani dengan cold chain system rantai pendingin, setelah itu diolah di unit pengolahan, pabrik pengolahan, dibekukan, disimpan dalam cold storage. Memang sepertinya era kini sangat cocok dengan perusahaan startup yang bisa langsung banyak pihak yang punya keinginan berinteraksi di bidang itu. Perusahaan startup tentu harus seperti kita lihat yang paling berhasil. Mereka berinteraksi dengan banyak pihak. Itulah yang membuat mereka berhasil. Kalau orang dagang bilang kuantitasnya, itu yang membuat dia berhasil. Tapi jangan lupa juga, kalau sekedar itu, tanpa eksekusi di lapangannya, tanpa masuk di lapangannya, akan banyak persoalan.
Kita perlu startup karena kita perlu anggaran yang besar. Kita perlu person yang berkait itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita libatkan koperasi, satu contoh lagi, saya lama juga berinteraksi dengan subsektor perikanan atau sektor perikanan. Kita punya koperasi yang begitu banyak di sektor perikanan itu. Tapi hanya di era kedua daripada Departemen Kelautan Perikanan lah, koperasi itu diperhatikan, sangat disupport. Di era ini sebenarnya sudah ada, tapi akhirnya tenggelam lagi, kalah dengan startupnya. Startup biar bagaimana milik satu perusahaan, tanpa interaksi daripada stakeholder, shareholdernya, tetap. Jadi kita perlu startup yang langsung bisa eksekusi di lapangan, yang benar-benar eksekusi di lapangan, yang benar-benar punya interaksi, bukan sekedar dari hubungan network daripada IT-nya saja. Pemerintah sudah ada, era ini sudah ada, bahkan disiapkan anggaran yang namanya resi gudang. Sayang kalau tidak digunakan. Kalau stakeholder, shareholder sudah menangani dengan benar, mereka bisa simpan di gudangnya, maka saat dijual, siapapun boleh datang secara global. Bayarnya mau dari manapun, bisa langsung transaksi. Nah, tapi untuk bisa menyimpan produk itu, tentu stakeholder, shareholder perlu anggaran. Nah, inilah resi gudangnya. Sayang kan kalau nggak digunakan. Inilah sebenarnya yang seperti saya ngomong. Gambar puzzle yang tidak pernah terselesaikan. Saya berharap di penghujung era ini bisa minimal, masih ada waktu 1 tahun ini, biarlah yang mau dan miliki kegiatan politik silakan lakukan, tapi yang bekerja di sektor atau subsektornya tetap melakukan pekerjaannya. Mungkin seperti ini dulu ngalor ngidul kita. Semoga bisa ada yang melirik untuk concern secepatnya dan di waktu mendatang. Terima kasih.